Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Rista Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran yang kelima. Dengan judul pelajaran kita, Murka dari Kasih Allah. Dari pelajaran ini kita akan bagi menjadi 3 bahagian penting. Yang pertama adalah sifat Allah. Yang kedua, murka Allah karena kejahatan. Yang ketiga, dampak akhir kejahatan. Mari kita masuk langsung ke poin yang pertama. Dari pelajaran ini kita temukan bahwa ada sifat Allah. Dan kita baca dari ayat demi ayat sepanjang satu pekan ini, kita menemukan ayat-ayat tersebut membawa satu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa Allah adalah Allah yang pengasih, Allah penyayang. Mari kita lihat. Mazmur 78 ayat 38 sekaligus sebagai ayat hafalan kita juga mengatakan bahwa Allah itu bersifat penyayang. Kemudian Nehemia 9 ayat 31 juga mencatat bahwa Allah itu panjang sabar. Dia pengasih dan juga penyayang. Kemudian Yunus 4 ayat 2, Ia pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kita tahu ialah merupakan doa Yunus memarahi Tuhan. Karena Tuhan tidak jadi menunggang balikkan kota Niniwe oleh karena pertobatan kota Niniwe. Itu sebabnya Yunus mengatakan, aku tahu bahwa engkaulah Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Kemudian Roma 3:25 Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Dan ratapan 3:33 juga mencatat bahwa Allah tidak rela menindas dengan kemauannya sendiri. Dari ayat demi ayat yang kita sudah baca, kita bisa menemukan bahwa benar-benar sifat Allah itu adalah kasih. Itu sebabnya Allah juga memberikan 10 hukum kepada manusia, supaya manusia dapat menurutinya. Mengapa? Karena 10 hukum itu intinya adalah kasih. Karena pemerintahan Allah itu adalah kasih. Mari kita lihat. Jadi Allah menjadi marah terhadap kejahatan bukan karena kebenciannya, bukan karena Allah benci kepada manusianya, tetapi dikatakan Allah menjadi marah terhadap kejahatan karena Allah itu adalah kasih. Tujuan Tuhan agar manusia itu bisa mendapatkan keselamatan. Itu sebabnya Allah harus memarahinya agar manusia tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kemudian poin yang kedua, murka Allah karena kejahatan. Kita temukan dari pelajaran kita hari Minggu sampai hari Rabu, dikatakan bahwa Allah menyukai keadilan dan membenci kejahatan. Karena kejahatan selalu menyakiti makhluk ciptaan Tuhan. Jadi ini dasarnya mengapa Allah memarahi orang-orang yang berbuat jahat. Karena kejahatan itu selalu menyakiti makhluk ciptaannya. Maka umat Allah berulang kali meninggalkan dan mengkhianati Allah. Ini merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya, yaitu meninggalkan dan mengkhianati Allah. Kita ingat bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita. Tapi kita makhluk ciptaannya itu meninggalkan dan mengkhianati Allah. Bukan hanya satu kali, tetapi pelajaran kita mengatakan berulang kali. Berulang kali. Itu sebabnya manusia selalu melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Apakah menipu dan juga menindas. Orang-orang yang mengaku umat Tuhan suka menipu dan menindas kelompok yang lebih rentan dan menjadikan rumah Allah menjadi sarang penyamun. Bisa kita temukan dalam kitab Matius 21 ayat 13 dan juga dalam Matius 3 ayat 4, di mana orang-orang menjadikan rumah Allah sebagai sarang penyamun, yang seharusnya menjadi rumah doa untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Rumah Allah itu kudus, tapi dibuat menjadi tempat berdagang, menjadikan tempat sarang penyamun. Pada saat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, imam-imam mencela bahwa Yesus tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat, tetapi mereka dapat menolong anak lembunya atau kerbaunya atau hewannya yang jatuh pada hari Sabat. Mengapa menyembuhkan orang pada hari Sabat tidak bisa? Yesus marah terhadap mereka. Kemudian
Yesus juga memarahi orang-orang yang menghalangi orang untuk datang kepadanya. Itu sebabnya Matius 10 ayat 13-14, pada saat murid-murid menghalangi anak-anak datang kepadanya, Yesus marah. Jadi sekali lagi, marah yang dimaksudkan dalam konteks ini bukan marah seperti kita yang mengarah kepada negatif, yang membenci kepada orangnya. Tetapi marah yang disebutkan adalah Yesus mengasihi karena kasih Allah itu kepada manusia yang melakukan pelanggaran itu, agar manusia itu jangan mati dalam kebinasaan, tetapi bisa memperoleh hidup yang kekal. Sekarang mari kita lihat poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, dampak akhir kejahatan. Dikatakan dalam kitab Esra pasal 5, di mana bangsa Israel terus membuat hati Allah marah. Itu sebabnya Allah menarik diri dan menyerahkan bangsa Israel ke tangan Raja Nebukadnezar. Yang kita petik dari Esra pasal 5 adalah orang yang terus-menerus membuat hati Allah marah, Allah akan membawanya ke dalam penghukuman. Allah akan membuat hukuman yang setimpal bagi mereka. Sehingga banyak penghakiman lain yang kitab suci gambarkan, dan hal itu berasal dari kasih Allah. Yang terakhir, dari pelajaran sekolah sahabat kita hari Kamis, mengatakan demikian. Meskipun Allah pada akhirnya memberikan penghukuman terhadap ketidakadilan dan kejahatan, Kristus telah memberikan jalan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yesus menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dari pelajaran ini kita bisa temukan bahwa Allah itu adalah Allah pengasih. Allah murka bukan karena benci kepada kita, tetapi Allah marah agar manusia memperoleh keselamatan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang kelima. Saya Pendeta Arista Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.